Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat kemarin kita bisa merasakan bulan Ramadan yang sama-sama menjadi cita-cita kita semua. Kemudian marilah kita bersama-sama memperhatikan firman Allah dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati
allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian ia istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Hadirin, baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan yang penuh berkah. Di bulan itu kita begitu bersemangat beribadah, karena memang setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suasana sangat mendukung kita untuk beribadah. Luar biasa, saling berlomba-lomba dalam memperbanyak ibadah, baik itu memperbaiki saum, dari itu tarawih, sholat malam, baik itu sedekah, sampai di penghujung waktunya kita beriktikaf. Setan-setan dibelenggu, kita pun bersemangat dalam beribadah. Alhamdulillah, itu telah diberikan kepada kita. Kemudian setelahnya ujian akan kembali menerpa kita, yaitu bagaimana kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Saat syaitan kembali dilepaskan, itu kalau kita tahu, kalau seseorang sudah lama cuti, libur, tidak bekerja, ataupun dibelenggu begitu lama, begitu dilepaskan, mungkin ada beberapa dari kita juga, termasuk saya juga, sudah kembali melakukan dosa-dosa, dan kita perlu mengintrospeksi diri kita, perlu muhasabah kepada diri kita. Memang ujiannya berat. Bagaimana mampu kita mempertahankan amal ibadah kita? Tentu tidak akan sama, karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berbeda ketika di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dibilang beliau itu sangat luar biasa bersemangat di bulan Ramadan, sampai tidak menggauli istri beliau gitu untuk beriktikaf. Kemudian juga lebih bersemangat lagi beliau pada kesempatan bulan biasa sedekah. Beliau luar biasa, tapi ketika bulan Ramadan mengalir begitu derasnya. Itu salah satu bukti bahwa berbeda memang di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Tapi hendaknya kita memperhatikan apa yang menjadi tanda-tanda Ramadan kita yang telah lalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perkataan ulama yang mengatakan, terutama di zaman sekarang ini, di zaman fitnah, mengutarakan bahwa dalam bahasa Indonesianya, karomah yang paling agung adalah kemampuan untuk istiqomah. Karomah di zaman sekarang ini, zaman penuh fitnah ini, bukan sesuatu hal yang magis, yang luar biasa terlihat oleh orang. Istiqomah di zaman sekarang ini adalah karomah luar biasa. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang bisa istiqomah di zaman seperti sekarang ini, yang sulit luar biasa, di mana maksiat itu ada di genggaman tangan kita, di wajah kita, di rumah kita, di televisi, di layar, dimanapun terdapat fitnah. Karenanya jika Allah karuniakan kita bisa istiqomah di zaman sekarang ini, maka itu sudah sangat luar biasa. Dan tadi telah dibacakan di surah Al-Fussilat ayat 30, jika seseorang itu muslim dan ia bisa istiqomah, maka malaikat ketika nanti kita kembali pulang akan turun menyambut kita, kemudian berkata, tidak perlu bersedih, tidak perlu gundah gulana, dan inilah surga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cita-cita kita. Maka dari itu ada beberapa poin yang menjadi nasihat, terutama untuk diri saya pribadi, untuk sekali lagi meningkatkan ketakwaan kita. Dan bagaimana caranya agar kita bisa terus istiqomah setelah bulan Ramadan melewati kita. Yang pertama,
Kita melihat contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika mereka membangun Ka'bah atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin, punya ibadah yang atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dikerjakan oleh dua orang nabi. Setiap beliau berdua meletakkan batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayangkan hadirin, amal soleh yang begitu luar biasa, tetapi Nabi Ibrahim terus berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ibadah kami. Karena itu sesuatu hal yang gaib, kita tidak tahu ibadah kita apakah diterima atau tidak. Yang pertama itu hikmahnya kita berdoa ada betul-betul ibadah kita diterima. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari ujub. Mungkin bulan Ramadan ini saya meningkatkan sedekah saya, mungkin sholat malam saya lebih banyak lagi, tapi tetap kita harus menghindari sifat ujub. Jangan merasa bangga dengan banyaknya khatam Al-Quran atau sedekah kita selama Ramadan. Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun beliau membangun Ka'bah atas perintah Allah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui apakah saya ini ikhlas atau tidak melaksanakannya. Doa ini membuat hati kita rendah hati dan terus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruslah, terutama ucapan tahniah selamat kepada kaum muslimin lainnya. Lebih utama hadirin sekalian, ketika bertemu teman-teman, sanak saudara, yang pertama diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Saling mendoakan, barulah saling bermanfaat. Karena tidak ada yang tahu apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menghindarkan kita dari sifat ujub. Yang kedua, melihat kondisi diri setelah Ramadan. Tanda diterimanya amal Ramadan seseorang adalah kondisinya lebih baik dari sebelum Ramadan. Tentu amalnya tidak akan sama, tapi akan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Ya. Jika dulu belum rajin ke masjid, sholat 5 waktu nggak ke masjid, tapi setelah Ramadan kali ini sholat 5 waktunya ke masjid, itu tanda-tanda ibadah Ramadan yang lalu diterima. Yang dulunya rajin ke masjid gitu, kemudian sekarang lebih lama lagi berdiam diri di masjid, ataupun datang lebih awal lagi. Yang dulunya sedikit sedekahnya, sekarang dirutinkan naik saldo sedekahnya. Yang dulunya mungkin kurang bersabar, sekarang lebih lembut kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Itulah tanda-tanda kebaikan, dan itulah ciri-ciri Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah mendawamkan, merutinkan amal-amal apa yang Ramadan kemarin sudah kita berhasil lakukan. Yang pertama, puasa. Kita sudah tahu ternyata luar biasa pahala berpuasa itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu khusus untuk orang yang gemar berpuasa, Ar-Rayyan, pintu surga khusus. Maka minimal jangan tinggalkan puasa 6 hari di bulan Syawal minimal. Kalau bisa lebih, puasa Senin Kamis, ditambah Ayyamul Bid 3 hari di setiap bulan. Apalagi kalau bisa puasa, satu puasa, dua tidak berpuasa, satu puasa. Lebih utama lagi puasa Nabi Daud. Dan itu kita sendiri yang tahu. Dulu saya susah berpuasa, alhamdulillah sekarang Ayyamul Bid 3 hari aja setiap bulan, alhamdulillah.
alhamdulillah saya bisa. Ataupun dulu tahun kemarin saya tidak puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Tahun ini usahakan kita bisa puasa 6 hari di bulan Syawal, dan itu tidak harus berurutan hadirin. Kemudian sholat malam di bulan Ramadan kita biasa tarawih. Nah, usahakan kita pun sholat malam di bulan Ramadan kita bisa sholat malam setengah jam hadirin. Bahkan kadang-kadang ada qiyamul lail ketika itikaf ditambah lagi mungkin 1,5 jam, mungkin 2 jam sholat malam kita di bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan cobalah 15 menit, coba 10 menit, atau minimal kita melakukan witir sebelum kita tidur. Kita pun di bulan Ramadan sholat tarawih, witir, tidur. Setidaknya ada perubahan nih, supaya apa? Saya pengen amal saya itu digolongkan dengan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita tercatat sebagai orang-orang yang meninggalkan sholat malam. Kemudian yang berikutnya Al-Quran hadirin. Di bulan Ramadan saya hatam 3 kali, saya hatam 2 kali. Akhirnya saya hatam setelah sekian lama saya hidup, akhirnya saya hatam di bulan Ramadan. Alhamdulillah, jangan tinggalkan. Minimal 10 menit kita baca pagi hari subuh, sebelum tidur kita baca lagi. Kalau bisa pertahankan sama 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Di bulan Syawal juga khatam Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin, marilah kita tutup khutbah kita dengan keyakinan bahwa orang yang paling berbahagia di dunia itu bukanlah orang yang paling banyak hartanya, paling pintar, paling banyak jabatannya, melainkan mereka yang bisa istiqomah dalam ketaatan. Ya, istiqomah mendatangkan ketenangan saat menghadapi ujian di dunia, dan juga memberikan kabar gembira ketika malaikat datang, ketika sakaratul maut akan menghampiri kita. Dan ini adalah hari Jumat, mari kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.